Tidak ada kata mengeluh bagi Daniel. Saat ditanya apakah dia keberatan karena tak memiliki waktu bermain, Daniel menjawab, "Nggak apa-apa, berjualan karena ngebantuin ibu." Wajahnya penuh peluh, tetapi senyum tersungging di ujung mulutnya. Nama lengkapnya Daniel Silas Christian Bani. Bocah berusia 12 tahun itu setiap hari berjualan es keliling. Pekerjaan itu ia lakukan demi membantu ibunya memenuhi kebutuhan hidup. Anak sulung dari 3 bersaudara itu sekarang masih duduk di bangku kelas 6 SD Negeri 1 Kanigaran, Kota Probolinggo. Ia tinggal bersama ibunya, Dwi Istiana, dan neneknya yang ia panggil dengan sebutan Oma Weni. Ada adik kandungnya dan adik tirinya. Sang ayah sudah meninggal sedari Daniel kecil. Ibunya sempat menikah kembali namun bercerai, sehingga di rumah yang terletak di Jalan Wali Kota Gatot Gang 8, Kecamatan dan Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo itu, Daniel tinggal tanpa seorang ayah. Bahkan Daniel mengaku sudah lupa wajah ayah kandungnya itu. Saat ditemui Tadat IDTV pada Sabtu sore 25 Februari 2023 di gerbang masuk Ruko Panglima Sudirman, Daniel sedang duduk di samping sepeda ontel milik neneknya itu. Ia sedang beristirahat dengan memakan cilok dan air mineral yang ia bawa dari rumahnya. Daniel mengenakan topi, berkaos, dan celana olahraga. Ia juga menggendong tas tempat uang hasil jualannya. Sedangkan kotak esnya ia taruh di boncengan sepeda ontel berwarna biru itu. Ada tulisan es wawan dan cao by Daniel. Harganya Rp2.500. Sementara di keranjang depan ada tempat kantong kresek untuk pembeli. Berpanas-panasan ia menunggu pembeli datang. Meski wajah penuh peluh, ia tetap menunggu di samping sepedanya. Katanya ia malas berpindah karena sedari awal jualan memang di gerbang Ruko Panglima Sudirman itu. Pernah sekali ia pindah tempat, justru nyamuk dan semut menghampirinya dan jualannya. Daniel bercerita sudah sedari kelas 3 SD ia berjualan. Ia pernah menjual kurma dan berbagai macam kue basah bikinan neneknya. Sedangkan di rumahnya ada warung yang dijaga oleh ibunya. Kepala Daniel selalu menunduk. Menurutnya, ia hanya tak ingin mendapat belas kasih orang lain dengan berlebihan. Ia lebih menyukai berjualan daripada meminta-minta, meski harus menyita waktu bermainnya. Sepulang sekolah, Daniel langsung berganti baju untuk bersiap keliling. Seperti perkataannya, neneknya lah yang menyiapkan jualan Daniel. Setelah siap, ia akan meluncur ke Ruko Panglima Sudirman. Terkadang ia juga mangkal di belakang pabrik Eratek. Sehari ia bisa menjual 15 hingga 30 batang es wawan dan cao. Jika habis lebih awal, maka ia bisa pulang lebih awal. Jika tidak, ia bisa mangkal sampai pukul 9 malam. Sisanya akan ia jual di keesokan harinya. Lalu uang hasil jualannya ia berikan pada neneknya. Berapa ini? 2.500 ya? Sejak kapan jualan es wawan sama cao ini? Kalau dulu kelas 3 jualan kurma. Kalau dulu kelas 3 jualan kurma, sekarang kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Sejak kelas 6 ini jualan kayak gini? Mulai jualan kelas berapa kamu? Kelas 3. Mulai jualan kelas 3. Kenapa kok jualan nih? Untuk apa uangnya itu? Dikasihkan ibu. Oh, dikasihkan ke ibu. Ini yang buat caonya itu ibu? Nenek. Oh, nenek. Apa anunya? Apa es wawannya yang dapat dari mana? Ibu yang pulang. Oh, Yang buat ibu sama nenek ya. Ibu sama nenek juga jualan? Di rumah. Oh, di rumah tapi jualannya. Kamu? Ya? Kalau nenek jualan nasi rawon sama soto. Dari jam berapa biasanya kamu jualan? Kalau Senin sampai Sabtu? Sekolah. Ya, pulang sekolah langsung? Kemana biasanya? Ya di sini. Di sini aja? Ya kadang keliling. Oh, kadang keliling. Kalau keliling sampai kemana? Ya sampai belakangnya Eratek. Oh, belakangnya Eratek. Daniel mengaku tak pernah mengeluh. Saat ditanya apakah dia keberatan karena tak memiliki waktu bermain, Daniel menjawab tidak, sebab membantu ibunya. Dalam seminggu, Daniel hanya berlibur jualan 1 hari, biasanya di hari Minggu atau hari Kamis. Sebab di hari itu ia akan menghabiskan waktu untuk bermain di sekitar rumahnya dengan teman-temannya. Namun ia akan bermain beberapa jam. Setelah itu ia membantu ibunya berjaga di warung mereka.
Kedua adiknya yang masih kelas 3 SD dan umur 18 bulan masih memerlukan bantuan ibunya, sehingga waktu ibunya juga dihabiskan untuk mengurus adik-adiknya. Sedangkan Daniel sudah terbiasa mengurusi dirinya secara mandiri. Daniel nggak pernah mengeluh, nggak pernah punya rasa capek gitu. jualan Teman-temannya main, teman-temannya malah kamu main, pulangnya Daniel. malah jualan. Nggak pernah iri sama teman kamu yang bisa main gitu, Daniel. nggak pernah ya. Nggak pernah. Karena apa nggak pernah itu? Pernah enggak saya pingin kayak teman-teman bisa bisa main PlayStation gitu? Enggak pingin. Enggak ada pikir pingin gitu. Apa kepinginnya kamu, Dek? Pingin Daniel apa? Kalau cita-citanya Daniel pengen jadi apa? Masih belum tahu. Masih belum tahu ya. Belum tahu. Keadaan Daniel kontras dengan penghargaan yang didapat Kota Probolinggo di tahun 2022. Penghargaan itu adalah penghargaan Kota Layak Anak atau KLA peringkat utama. Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatannya untuk menjamin terpenuhnya hak dan perlindungan anak. Ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur KLA. Indikator itu diantaranya adalah seperti kesejahteraan anak, pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan anak. Daniel belum mendapatkannya. Kepala Dinsos PPPA Kota Probolinggo, Rizwiktio, mengatakan akan menyambangi rumah Daniel. Ia akan melakukan verifikasi lapangan, seperti apa keadaan Daniel yang sebenarnya. Pihaknya akan melakukan pendalaman seperti apa kondisi Daniel dan keluarganya, sehingga Dinsos bisa melakukan tindakan. Laporan Alfi Wardah, Tada Today TV, Probolinggo.